Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Balik lagi ke Naratif Narasi Inspiratif. Episode kita kali ini kedatangan narasumber ahli dari JP Wellness, Mbak Alfa. Halo Inara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi teman-teman, Mbak Alfa ini adalah seorang astrological psychology. Buat yang kalian penasaran nih astrological psychology ini apa? Ini bukan ahli cek kodam ya, beda ya guys. Tolong bedain, bukan cenayang. Kita akan dengar penjelasan lebih lanjut langsung dari ahlinya, oke? Oke. Silakan, Mbak. Ya, sebetulnya nama lengkap saya Alfa Paramita. Saya sebetulnya background saya adalah psikolog yang juga menekuni batch flower. Jadi kalau titelnya itu psikolog dan BFRP, batch flower register Foundation Register Practitioner. Yeah. Nah, itu memang belajarnya di UK. Nah, kebetulan along the way untuk ketemu dengan klien gitu ya, kebetulan memang batch flower itu banyak berkecimpung di kesehatan mental, terutama untuk keseimbangan emosi. Nah, untuk menentukan atau untuk mengobati klien, pasti kita ketemu harus dengan sesi. Ya. Nah, di sesi itulah saya memakai pendekatan psikoastrologi yang kebetulan juga aku belajar. Sayangnya di Indonesia belum ada. Jadi waktu aku belajar psikoastrologi, aku banyak ambil course yang dari luar negeri, sama juga otodidak dari buku-buku, dan ketemu langsung dengan klien itu memperkaya ilmu yang udah aku punya. Nah, apa psikoastrologi itu sebetulnya? Jadi Inara kadang gini nih, kita ketemu klien nih ya. Mungkin karena aku sehari-hari banyak ketemu klien yang kelas berat nih, yang depresi gitu ya, yang kadang mereka nggak duduk udah nangis gitu. Kita nggak bisa menebak-nebak kenapa sih emosinya seperti apa gitu. Nah, kadang dengan pendekatan psikoastrologi kita akan punya yang namanya natal chartnya dia, yang biasanya kita dapat dari tanggal lahir, bulan lahir komplit, plus harus ada jam lahir. Nah, dari jam lahir itu kita bisa dapat potret tentang natal chart seseorang. Nah, di mana natal chart ini sangat menguak keadaan emosi, keadaan karakter-karakter kepribadiannya, seperti apa dia kecenderungan akan berperilaku, bagaimana mereka memutuskan atau mengambil keputusan, itu bisa terlihat jelas dalam natal chart itu. Nah, dari situ itu yang saya pakai untuk membantu saya bertemu dengan klien, berdiskusi, mengadakan sesi konseling. Jadi kayak aku menuntun mereka itu kayak menavigasi si natal chart itu. Gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman bahwa pasien-pasiennya Mbak Alfa ini bisa jadi mereka ini frustasi dalam keadaan depresi, bukan hanya karena faktor eksternal dari masa laluan, tapi juga ternyata bisa ada pengaruh dari faktor siklus dalam diri mereka, siklus dalam sesuai dengan astrologi mereka gitu masing-masing. Karena ternyata memang setiap manusia itu ternyata punya siklusnya. Dan itu uniknya kita ini kayak terhubung gitu dengan benda-benda luar angkasa. Gue baru dengar. Nah, sebetulnya kalau dijelaskan itu kenapa gitu ya? Karena gini, manusia tuh punya energi, gitu, punya energi. Kalau kita ngomongin energi, ternyata apakah alam semesta itu memberikan andil terhadap energi manusia? Yes, it is, gitu. Termasuk planet-planet yang di luar sana. Makanya kadang aku selalu menjelaskan ke klien, ada top 5 planet yang paling sangat berpengaruh terhadap hidup manusia. 5 planet utama nih berarti apa aja nih, Mbak? 5 planet utama itu biasanya aku bilangnya sebagai top 5. Mulai dari Sun. Sun itu yang biasanya Inara tahu tentang zodiak. Itu Sun. Sun, Moon, Mercury, Venus, dan Mars. Ini 5 planet utama. Kenapa dibilang planet utama? Karena kebetulan dari letak astronominya pun sebetulnya dia yang paling dekat dengan bumi. Di mana energinya pasti secara tidak langsung kan sangat berinteraksi terhadap manusia. Contohnya, misalkan kenapa sih di antara 5 top 5 planet ini, kita ambil deh contohnya si Moon. Moon ini sangat berkaitan tentang menggambarkan keadaan emosi seseorang. Jadi makanya kenapa orang-orang zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang, kalau lagi full moon nih, nggak bisa tidur lah, istilahnya seperti itu ya. Bahkan
di agama Islam itu ada salat gerhana bulan ya kalau lagi purnama. Karena kenapa? Karena ketika lagi gerhana bulan itu konon emosi kita juga ikut naik. Oh iya. Gitu. Jadi bukan hanya air laut yang pasang. Kenapa? Karena badan kita 90% cairan. Jadi mau nggak mau itu menstimulasi emosi yang naik. Oh, Masya Allah. Nah, jadi makanya kenapa ada puasa ketika gerhana bulan, sholat gerhana bulan, diperuntukkan agar manusia juga aware terhadap emosi-emosinya. Apakah emosinya akan selalu sama? Pasti berbeda. Karena itu tadi, tiap energi manusia satu sama lain pasti akan berbeda. Itu pun juga akan beda meresponnya. Ada orang yang ketika gerhana bulan itu akan sangat sensitif, nggak bisa tidur, capek, restless, atau ada yang emosian, macam-macam kan ya. Nah, ilmu inilah yang mengajak manusia itu untuk aware terhadap dirinya, kenal terhadap dirinya. Itu salah satunya. Masya Allah, ternyata dari rasi bintang dari bulan pun juga bisa berpengaruh terhadap mood kita. Yes, betul. Jadi ternyata yang bisa jadi moody itu bukan cuma perempuan aja, bukan tapi dong. Laki-laki juga Pasti, bisa dan pasti. memang tidak memandang gender. Yes, ya. benar. Semuanya sama-sama manusia, sama-sama tercipta dari sekitar 80% air gitu loh dalam kandungan tubuhnya gitu kan. Dan oke, aku mau tanya nih, kenapa dari sekian banyak planet, 5 planet tadi yang disebutkan, kenapa nggak ada Pluto gitu, walaupun dia jauh kan tetap aja dia hitungannya planet gitu kan? Ada. Jadi dibilang astrologi. Jadi ini yang membedakan sedikit astrologi dengan zodiak. Yang kalau sekarang anak-anak zaman sekarang kan banyak ngomonginnya zodiak. Oh, lu tuh Leo, lu tuh orangnya dominan gitu ya. Nah, kalau astrologi kita bicara keseluruhan planet. Karena planet-planet itulah yang memberikan karakteristik terhadap kepribadian kita. Betul, top 5 itu yang paling penting. Karena tadi jaraknya paling dekat dengan bumi, sehingga secara sehari-hari itu akan sangat memberikan energi terhadap manusia. Tapi bukan berarti kita tidak mempertimbangkan outer planet tadi yang disebut Inara Pluto, ada Jupiter gitu ya, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptune. Itu outer planet. Nah, konon outer planet itu kalau di manusia banyak memberikan challenge dalam hidup. Contohnya tadi kamu bilang Pluto. Pluto itu kenapa ya kalau orang-orang yang ngerti tentang astrologi paling takut sama planet Pluto? Kenapa? Karena Pluto itu kadang selalu membawa kesulitan dalam hidup. Kenapa? But again, kesulitan itu kadang gini, Tuhan itu kan nggak memberikan, sebetulnya tidak memberikan cobaan atau kesulitan, tapi dia memberikan sebuah kesempatan atau momen untuk bertumbuh. Nah, aku cerita sedikit nih Inara. Ada yang menarik. Jadi waktu pertama kali aku kenapa into with this science gitu ya, aku bener-bener hook sama ilmu ini. Ketika aku didatangi seorang klien yang depresi. Duduk di aku pakai kacamata hitam gitu, yang bener-bener kayak gesturnya, gesturnya tuh kayak mau mati, takut, tapi mau hidup nggak sanggup, gitu. Nah, di situ aku taunya keadaan dia adalah dari natal chartnya. Waktu itu dia kebetulan umurnya paruh baya. Kalau kamu pernah dengar tentang midlife crisis, midlife crisis itu konon dimulai dari manusia ketika usia 38, 39 menjelang 40. Makanya ada istilah life begin at 40, di mana orang-orang itu sudah lewat dari midlife crisis itu. Nah, kalau ngomongin midlife crisis di astrologi itu istilahnya Pluto square Pluto. Kenapa dibilang Pluto square Pluto? Di mana transit Plutonya lagi membentuk 90 derajat sama Pluto natal. Nah, konon Pluto itu planet yang selalu membawa sebuah transformasi gitu. Jadi kalau dibilang transformasi itu kan dari baik ke dari buruk ke baik gitu. Tapi jalannya kan pasti nggak smooth tuh. Ada sesuatu yang mesti dirubah, ada sesuatu yang harus di-cut, dipotong gitu ya. Tiap orang punya ceritanya masing-masing. Ternyata ketika aku interview si klien, midlife crisisnya itu temanya adalah dia bangkrut.
Iya. gitu. Artinya apa? Oh iya, memang ada yang perlu diperbaiki dari sistem hidupnya. Apakah dia terlalu boros dulunya? Apakah dia dulu masalah di pekerjaan? Atau ada juga yang midlife crisisnya bercerai, nah macam-macam. Jadi tiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Jadi Pluto, Saturn, Uranus, Neptune itu juga membawa energi masing-masing buat manusia. Gitu. Bahkan Jupiter itu planet yang selalu bawa keberuntungan konon gitu. Jadi kalau misalkan nih Jupiternya lagi ada di rumah 7, itu konon manusia bisa melangsungkan perkawinan, attract love gitu ya, bisa jatuh cinta, banyak banget. Nah, ini cukup menarik nih ya guys ya. Jadi dari planet-planet ini ternyata bisa mempengaruhi siklus hidup kita ketika mereka ini memasuki salah satu dari 12 rumah. Betul. Natal chart kita. Betul. By the way, teman-teman pengen tahu banget ini kenapa sih akhirnya Mbak Ni memutuskan dari psikolog yang udah Mbak pilih sebagai profesi, kemudian beralih kembali menambah keilmuannya menjadi astrological psychology. Iya, jadi waktu itu dimulai dari tahun sekitar 2017. Aku tuh banyak banget Inara kedatangan klien-klien yang aku bilangnya bisa dikategorikan X-file. X-file tuh gini, mereka kasusnya klinis, depresi, gangguan mood disorder gitu ya, yang kadang sulit didiagnosa, gitu. Nah, tapi uniknya dengan aku cari tahu dari natal chart ini, menggunakan gitu ya, dengan pendekatan natal chart ini, itu ternyata kelihatan dan sangat membantu aku untuk memberikan informasi kepada si klien. Oh, I see. Ternyata jadi memang Mbak Alfa ini bukan yang enggak mencoba untuk mencari solusi dengan pendekatan metode-metode pendekatan yang lain, tapi memang sudah mencoba, kemudian menemukan solusinya ya di sini di natal chart astrological ini. Gitu teman-teman. Jadi bukan semata karena Mbak Alfa ini menyukai zodiak atau astrological. Aku dulu malah awalnya paling benci tuh. Iya, maksudnya nggak datang begitu aja kan. Tapi kan memang ada alasan-alasan tertentu yang memang mendasari kenapa akhirnya Mbak memilih pendekatan astrological ini. Karena memang di sini Mbak bisa menemukan jawaban, solusi dari setiap permasalahan klien-klien Mbak. Insya Allah luar biasa banget. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi nih, pernah nggak sih ada pasien yang kemudian mereka punya zodiak astrologinya sama, tanggal lahir sama, jam lahir sama, ternyata natal chartnya beda? Jadi gini, kalau biasanya tiap orang, hampir semua orang punya chart yang berbeda-beda. Tapi kadang ada yang kembar. Gitu ya, yang kembar itu kan jam lahirnya biasanya cuma beda menit. Nyaris sama dan cenderung sama. Tapi sepanjang hidupnya pasti akan punya cerita yang berbeda. Kenapa? Inara, kadang pola asuh gitu ya. Terus bagaimana dia menavigasi, akhirnya itu menuntun mereka punya jalan cerita atau jalan hidup yang berbeda. Walaupun kadang karakternya hampir mirip. Kayak misalkan contoh, aku pernah punya klien 2 anak kembar. Dua-duanya terindikasi nih kalau dia punya yang namanya dysregulasi nervous system. Cuman yang satu karena jadi kebetulan kembarnya satu cowok satu cewek nih. Yang cowok itu lebih diprotektif sama mamahnya, sedangkan yang cewek lebih dilepas. Outputnya pasti berbeda. Gitu loh. Jadi ini yang penentu bagaimana si yang punya natal chart ini tugasnya adalah menavigasi. Tentunya memang kalau masih anak-anak ada peran serta orang tua. Itu yang disebut nurture gitu ya. Jadi ada nature dan ada nurture. Jadi itu pun berpengaruh, pasti berpengaruh gitu. Kayak contohnya misalkan di dewasa. Chart dewasa ada nih orang yang sama-sama mirip-mirip gitu ya chartnya, sama-sama punya mood disorder. Kenapa yang satu bisa sikapnya destruktif, yang satu lebih aman? Karena bisa jadi yang satu punya pola asuh yang baik, gitu. Yang satu mungkin tidak terlalu baik. Akhirnya outputnya juga pasti berbeda. Jadi kembali lagi ketika kita tahu natal chart kita punya wewenang penuh untuk bagaimana menavigasi dengan baik
Ya. sehingga efeknya nggak destruktif buat hidup kita. Right. Nah itu dia, itu yang paling penting sih. Ya, jadi sekalipun kita punya banyak latar belakang mungkin yang kurang baik, Iya, betul. tapi dengan natal chart ini mereka bisa bantu menavigasi kita Yes. untuk kita istilahnya take over hidup kita dari yang mungkin tadinya menuju ke arah Iya, destruction, iya. tapi kita bisa Betul, kita navigasi, kita hindari gitu kan. supaya nggak keburu nyemplung ke jurang, Betul, guys, betul. gitu. Masya Allah, ternyata ini manfaatnya banyak sekali ya, Iya, dan memang bahkan bisa menolong nyawa orang, bukan? Iya, iya. Jadi waktu itu yang aku lanjutin ya, yang pasienku yang depresi itu. Ya. Nah, enaknya dengan natal chart kita juga bisa tahu masa gelap seseorang tuh berapa tahun sih. Wow. Itu dari pattern si perputaran planet itu. Kayak misalkan contohnya nih, seseorang biasanya masuk dalam masa depresi itu kurang lebih 2,5 tahun, di mana Lama juga ya. itu dilihat dari keadaan progress moon biasanya ada di water sign. Water sign itu antara Pisces, Cancer, Scorpio. Gitu. Nah, kalau lagi di situ biasanya itu memang menandakan low energy. Ya. Makanya kadang ketika saya menemukan klien lagi, contoh deh, progress moonnya lagi di Pisces nih. Nah, aku biasanya kasih warning nih, kayak misalkan hindari konflik ya, atau enggak jangan ngegas-ngegas kalau ketemu orang. Seadanya aja, misalkan boleh interaksi tapi tidak terlalu banyak crowd atau banyak orang. Kenapa? Karena secara emosi itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan emosinya Iya, dia, betul. gitu. Artinya apa? Ketika kita tahu, kita jadi punya hak untuk hak penuh gitu. Oh ya, kayaknya aku tahan deh, aku pengen ketemu sama ini yang nanti kayaknya kalau konflik malah lebih panjang gitu. Makanya kadang ada pepatah sedia payung sebelum hujan gitu loh. Jadi kita tahu, oh kita dalam kondisi emosi yang tidak baik nih. Berarti kita harus menghindari A, B, C, banyak pilihan. Ya. Gitu. Wow. Ya, menarik nih. Ini mulai semakin kesini materinya semakin dalam ya, Iya. guys. Oke. Berarti dari sekian banyak pasien nih ya, kira-kira berapa persen yang memang hasilnya ini akurat 100% sesuai dengan natal chart? Aku bisa bilang ketika aku bekerja dengan klien, terus saya menyodorkan chartnya mereka ya. Ya. Selama jamnya yang dia berikan itu akurat, mereka selama sesi, oh iya bener banget mbak, wah iya bener banget. Artinya aku terkonfirmasi dengan konfirmasi dari mereka ya. Artinya mereka juga menyadari bahwa oh iya baru nyadar nih, ternyata emosi itu ada di aku. Gitu loh. Jadi kadang mereka pun ketika dibacakan chartnya, mereka kadang tadinya nggak aware. Nggak aware bahwa mereka memiliki emosi-emosi tersebut. Betul. Tapi setelah terkonfirmasi, baru tuh mereka akhirnya punya awareness itu, Ya. punya kesadaran itu, akhirnya tumbuhlah awareness untuk menavigasi dengan baik. Ya. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita hidup tanpa ada navigasi, kita tuh kayak nendang bola tapi nggak ada gawangnya. Bener. Jadi kayak ya udah nendang aja gitu, nggak ada tujuannya sampai capek. Dan ini masya Allah sih satu jawaban lah ini untuk kita bisa dapat solusi yang solutif gitu untuk setiap masalah hidup kita itu dengan natal chart ini. Ya, dan ternyata memang ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang keterikatan antara rasi bintang dengan navigasi hidup kita. Dari surat Al-An'am ayat 97. Aku bacain. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat maupun di laut. Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi
luar biasa ya. Allah juga memberitahu kita, menciptakan langit beserta dengan isinya, bintang-bintang di langit, bukan hanya sekedar sebagai hiasan di langit, bukan hanya sebagai navigasi kapal, transportasi, tapi juga ternyata menjadi navigasi Petunjuk dalam hidup kita, gitu. Jadi nggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Yes, betul. Dan kita sebagai makhluknya yang berpikir, kita harus menggunakan akal logika kita, akal pikiran kita untuk mencoba mencari tahu setiap petunjuk yang sudah Allah berikan ya. Dan salah satunya yang melalui rasi bintang. Betul. Gitu. Jadi jangan kita apa-apa kita skeptis ya, kemudian klinik gitu ya, bahwa ini tahayul gitu ya. Jangan. Jadi kita cari tahu dulu, tabayun dulu ya, cross check dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan. By the way, buat teman-teman yang penasaran banget nih sama natal chart yang kemarin aku sempat konsultasi, kita akan mereview sedikit ya, jangan banyak-banyak karena repot, ada permasalahan perjodohan juga. Kita sensor masalah itu ya kan. Oke. Sekarang kita akan membahas seputar yang lain selain jodoh. Nah, ini namanya natal chart. Ya, Itu ini Inara guys. boleh tunjukin sedikit. Nah, itu natal chartnya Inara yang didapat dari tanggal lahir, bulan, tahun, jam sama lokasi kelahiran. Masya Allah. Bulan, Tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir itu harus benar-benar valid ya guys. Ya. Jadi nggak bisa ngasal ngasihnya. Kalau nggak nanti Betul. hasilnya juga acak-acakan berantem. Betul. Nah gitu. Sekarang kita minta bantuan Mbak Alfa untuk bacakan peta ini. Jadi ini tuh natal chartnya Inara. Jadi kalau dilihat natal chart itu terdiri dari lingkaran 360 derajat yang dibagi menjadi 12 bagian ya. Ya. Nah, 12 bagian ini kalau di astrologi kita sebutnya rumah. Jadi ada rumah 1, rumah 2 sampai rumah 12, di mana masing-masing rumah itu punya arti tersendiri. Ya. Nah, mungkin kita bahas satu nih, rumah karir, rumah 10 gitu. Karena aku waktu pertama kali lihat Inara yang paling tertarik adalah rumah 10-nya gitu. Kenapa? Karena isinya sun gitu ya, walaupun ada Saturn di situ. Tapi sun itu memang menunjukkan, kan kalau sun itu tadi Pusat planet, tata betul, surya. planet paling penting, paling utama, yang bercerita juga tentang zodiak gitu kan. Nah, sun di rumah 10 itu punya arti, biasanya orangnya punya puncak karir yang baik gitu, prestis ya, dan biasanya udah pasti otomatis tuh rezekinya juga oke, Masya gitu kan ya. Allah. Jadi memang biasanya orang-orang yang punya sun di rumah 10 mengindikasikan seperti itu. Dan ada Saturn di situ. Saturn itu bercerita tentang planet tanggung jawab dan responsible. Masya Allah, wih, aku Kelihatan orangnya kan, amanah. kelihatan punya ambisi di pekerjaan, punya tanggung jawab. Nah, itu dia. Iya Oke, benar. Kayaknya nggak cuma di karir aja sih. Kalau aku memang tipikal yang even though aku kemarin masih full timer sebagai ibu rumah tangga, aku benar-benar berdedikasi banget. Maksudnya kayak ketika aku jadi ibu rumah tangga ya aku full di situ gitu fokus aku. Jadi makanya aku nggak heran sih maksudnya begitu dijelasin ini. Jadi bukan cuma di karir aja, tapi juga di berbagai hal yang memang aku tekunin, aku benar-benar All out gitu ya. all out itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Alfa sudah bantu membacakan natal chart aku. Ini adalah peta kehidupan. Walaupun lecek-lecek disimpan ya Inara. Iya dong, ini kayaknya bentar lagi aku laminating, ya kan? By the way, aku mau tanya nih Mbak, ini kan kemarin udah dibacain nih. Kira-kira natal chart yang udah dibacain ini, itu bulan depan atau misal minggu depan atau bulan depan atau tahun depan itu berubah nggak nggak sih? hasilnya? Oke, kalau dalam jangka waktu dekat sebetulnya tidak berubah. Makanya kenapa aku baca itu biasanya pakai lengkap dengan transit dan progression planet yang biasanya berlaku memang hitungannya tahun gitu. Tapi biasanya ketika klien datang ke aku biasanya akan memberikan kesempatan, aku biasanya akan memberikan tahun-tahun penting. Nah, misalkan nih ada klien yang datang, Mbak, aku pengen tahu dong karir aku bisa oke tuh di tahun berapa. Apa yang harus aku lakukan ketika karir aku lagi nggak enak nih.
Nah itu sebetulnya bisa dihitung dari perputaran planet itu. Jadi biasanya kalau orang konsultasi ke aku itu udah include tuh, aku kasih petunjuk-petunjuknya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa antisipasi atau mereka bisa menjemput yang misalkan nih, oh ada promise nih nanti tahun depan transit Jupiter aku masuk ke rumah 10, which is rumah karir. Iya. Apa sih yang harus aku lakukan gitu? Iya. Ada cerita lucu sih Inara. Jadi Oke. aku pernah punya klien gitu ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga waktu itu aku ngeledek dia gitu. Mbak, 3 bulan lagi your Jupiter itu akan masuk ke rumah 10, which is rumah karir. Mau ngapain Mbak? Ayo dong, do something or planning something gitu. Iya, iya. Karena ibu rumah tangga, dia ngerasa, apa ya, bingung Pak, aku ngapain gitu. Iya. Aku kan nggak punya karir Karena gitu. memang mereka kan terbiasa dengan rutinitas, Betul. jadi kayak stagnan Betul. aja gitu di situ. Karena aku paksa nih Inara, akhirnya dia cerita bahwa aku tuh sebetulnya pengen banget loh bikin sesuatu dari aromaterapi, yang dimana kebetulan dia punya background belajar aromaterapi. Terus akhirnya ya udah ayo, punya waktu 3 bulan Mbak. Believe it or not, 3 bulan kemudian dia launching produknya. Masya Allah. Sampai sekarang produknya udah ada di marketplace di mana Masya aja. Allah. Gitu. Jadi ini dia, dengan kita tahu peta, kita tahu bagaimana menavigasinya untuk kebaikan kita. Ya. Gitu. Jadi ini udah bukan soal apa namanya, kalau di Cina namanya apa? Feng Shui. Bukan soal Feng Shui lagi nih guys. Bukan yang kita mau ngebandingin ya. Tapi ini tuh benar-benar siklus hidup kita ini sangat berpengaruh sekali ternyata terhadap perputaran benda-benda luar angkasa. Ya, sebetulnya hampir mirip dengan Feng Shui. Cuman Feng Shui itu ilmunya adalah Patse. Patse itu Chinese horoscope. Ngebacanya lewat Shio. Jadi kalau dipikir sama tuh ilmunya, hampir mirip. Cuman kalau Feng Shui sama ketika gini, aku memberikan batch flower remedy. Oh lagi depresi nih. Oke, untuk depresi aku kasih remedinya ini gitu ya, untuk supaya dia nggak terlalu sedih, supaya dia bisa tetap move on, tetap jalan. Inara kalau kebayang lagi depresi tuh apa sih? Biasanya klien-klienku selalu menggambarkan, Mbak, aku tuh kayak jalan di ujung tunnel, di dalam tunnel yang nggak tahu ujungnya ada di mana, gelap semuanya. Kan orang-orang depresi biasanya ngomong seperti itu. Tapi again, menurut natal chart, ya kamu cuman harus terus jalan, karena di dalam masa depresi itu kamu akan belajar banyak hal. Allah maunya begitu kan. Manusia nggak mau instan, harus mau belajar banyak hal. Kesempatan bertumbuh justru di masa depresi itu, gitu kan. Nah, dengan kita tahu si klien itu kayak punya rasa secure bahwa oh iya, aku harus tetap jalan no matter what. Dan dia juga dikasih tahu, diinformasikan bahwa memang itu siklus dan ada downtime-nya gitu, ada ujungnya. Betul. Jadi akhirnya dia ngerasa akhirnya ya fine aja. Akhirnya mereka dari situ punya semangat hidup lagi, punya semangat untuk menuntaskan perjalanannya dia. Oh ya, aku harus tetap keep moving, gitu kan. Yang tadinya putus asa, yang tadinya rasanya pengen mengakhiri hidup. Nah, makanya kenapa kalau di negara-negara Eropa, psikoastrologi ini udah masuk ke cabang psikologi New Age, ilmu penyembuhan baru, gitu loh. Jadi udah dipakai untuk teknik healing, seperti itu. Selain natal chart, nih aku juga sempat dikasih resep ini batch flower remedies. Dan ini tuh bukan kayak sembarangan ngeracik gitu ya guys, asal semua dimasukin ke dalam botol, enggak. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan tubuh emosi, kita, kebutuhan emosi tubuh kita. Ini nggak ada sama sekali kimia, murni benar-benar dari ekstrak bunga ya. Bunga, betul. Dan khusus untuk aku ini adalah hornbeam, gentian, rockwater, holly, white chestnut, centauri, dan apa ini?
Scleranthus. Scleranthus. Oke. Nah, waktu itu aku waktu ketemu Inara tuh inget banget keluhannya Inara tuh lebih ke capek, overwhelmed ya. Terus karena kerjaannya banyak kan, rutinitasnya banyak. Untuk kreatif. Nah, terus dia satu tuh dari natal chart kelihatan karakter yang perfeksionis. Iya lagi. Jadi aku racikin remedy yang untuk membalance emosi Inara supaya Lebih lebih calm chill. down. Betul, lebih chill, lebih calm down. Nah, itu. Isinya cuman bener-bener flower energy natural sama yang dicampur air pH 8 ke atas. Jadi dia dalam penggunaannya very gentle untuk tubuh kita. Oke. Gitu. Wah, keren banget sih. Oke, dan kalau yang di dalam kotak ini nih apa nih, Mbak? Oke, nah ini dia. Ini flowernya, jenis-jenis flowernya ada 38 macam. Nah, kayak contohnya tadi Inara bilang lagi capek, cenderung sehari-hari tuh overwhelmed, exhausted gitu ya. Yeah. Aku biasanya pakai bunganya yang namanya hornbeam. Tadi ada tuh di remedinya Inara. Yeah. Jadi hornbeam itu kadang buat emosi-emosi manusia yang aduh, abis pulang liburan, pengennya liburan terus gitu ya. Terus, aduh, besok udah Senin nih, Monday's Blues gitu ya. Jadi kayak perasaan-perasaan, emosi-emosi yang exhausted. Nah, itu biasanya aku pakai healing dulu. Kok nggak sembuh-sembuh? Betul gitu. Rasanya, aduh, belum move on nih dari liburan, pengennya masih mau libur. Besok tahu-tahu udah harus ke kantor. Nah, itu gitu. Jadi aku biasanya pakai bunganya hornbeam. Gitu. Oh, ternyata gitu guys. Jadi sebenarnya kita tuh yang kita butuhkan bukan hanya sekedar healing, tapi kita juga harus memperbaiki internal kita, emosi internal kita. Nah, salah satunya ya dengan cara ya ini Batch Flower Remedy. Dan ini kita bisa dapetin semua hanya ada di JP Wellness guys. Yes, betul. JP Wellness ini tuh apa sih sebenarnya kliniknya? Coba bantu dijelasin. Oke, jadi JP Wellness nih sebetulnya klinik yang serba ada. Iya, banget lah. Bener kan? Serba ada. Jadi bukan hanya merawat mental, tapi fisik juga. Jadi kita juga punya spesialis-spesialis yang di bidang kecantikan, di bidang mental juga. Kebetulan ada ciri khas tertentu di JP Wellness di bidang seksual juga. Iya. Gitu. Jadi banyak deh, komplit one stop kalau dibilang luar dalam pala pundak lutut kaki guys, semuanya lengkap. Pokoknya ini rekomendasi banget dari yang muda sampai yang udah senior semuanya. Kalian wajib banget nyobain. Jadi kalau keluar dari JP Wellness tuh sehat jiwa raga ya. Wih, utuh ya, benar-benar utuh. Betul. Ya. Wah, menarik sekali. Terima kasih banyak loh ini untuk sesi kita kali ini, luar biasa. Banyak banget aku dapet ibroh, dapet hikmah dari sini, dapet ilmu juga. Dan ini gak sembarangan ilmu yang bisa didapat dimanapun. Dan Masya Allah Mbak Alfa baik sekali mau berbagi untuk kita. Dan apa ya, terlepas dari bagaimanapun natal chart kita, apakah kita lagi sedang depresi atau kita sedang ada di puncak karir, semua balik lagi ke diri kita, karena biar gimana pun we are the captain of our life. Yes, true. Terima kasih banyak Mbak Alfa. Sama-sama Sehat selalu. Terima kasih. Oke teman-teman Narafem semuanya, kita akan balik nanti. Tungguin episode naratif berikutnya. Terima kasih buat yang udah dengerin kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.